Kembali bersama kami, Mapikor TV. Sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 40 tentang Pers dan Etika Jurnalis, berikut ini media Mapikor menayangkan hak jawab dari Humas Perum PPD Divisi Sekretaris Perusahaan Kantor Pusat Perum PPD. Menanggapi hak jawab dari Humas Perum PPD, berikut ini media Mapikor ingin menyampaikan bahwa seperti yang dipublikasikan, sesuai hasil laporan pemeriksaan keuangan tahun 2015 sampai dengan semester 2018 pada Perusahaan Umum Penumpang Jakarta Perum PPD dan instansi terkait lainnya. Sesuai keterangan yang tertuang dari hasil pemeriksaan keuangan pada halaman 64.12, salah satu program kerja SBU Aset dan Logistik yang tertuang dalam Rencana Kerja Anggaran Perusahaan RKPD tahun 2018 adalah pengembangan usaha tour and travel. Dengan kerjasama ini, diharapkan Perum PPD akan mendapatkan keuntungan finansial tidak hanya dari bidang transportasi saja untuk membiayai operasional perusahaan. Oleh sebab itu, pada tanggal 15 Februari tahun 2018 Perum PPD melakukan kerjasama dengan CV Asia Travel and Tour melalui surat perjanjian nomor 02/SPKAL-1/2018 tentang kerjasama mitra subagen dengan nilai investasi 1 miliar rupiah. Dengan rincian 250 juta per masing-masing destinasi wisata yang dibayarkan secara tunai yang diambil dari uang muka Dinas UUDP untuk pembersihan lahan Ciracas yang tidak jadi digunakan Juli dan Agustus tahun 2017. Berikut ini keterangan pakar hukum Dr. Yuspan Zaluku terkait kerugian negara yang diduga dilakukan oleh Direktur Keuangan Perum PPD Fani Priyana. Iya, baik Pak Ketum. Sedikit saya respon. Ini topiknya ini badan usaha milik negara yang dikelola oleh perusahaan umum PPD ya Pak ya? Betul Pak. Iya, sekilas saya membaca beritanya, terjadi tahun 2018. Betul Pak. Sudah 2 tahun yang lalu. Dan yang miris mendengarnya bahwa kerjasama yang dilakukan oleh Perum PPD dengan CV Asiata Tour and Travel itu 2 bulan kemudian diketahui bangkrut. Sangat ironis. Ya, sementara kita tahu PPD ini kan bukan anak baru, usianya sudah cukup tua gitu kan. Artinya ya pengelolaannya tidak seburuk itu mestinya gitu ya. Dan di PPD ini sendiri ya kita tahu ada struktur yang sedemikian tersistem dengan baik sebenarnya. Ya, ada direktur utama, ada beberapa direksi, dan di bawah direksi ada pelaksana dengan bagian masing-masing yang salah satu istilahnya strategi bisnis unit gitu. Nah, di samping struktur yang sudah ada ini, semestinya tidak terjadi yang dilakukan oleh Perum PPD dengan CV Asiata Tour and Travel ini yang mengakibatkan kerugian negara dengan cara yang sangat sederhana. Tidak masuk akal, saya katakan, tidak masuk akal secara hukum. Karena di samping undang-undang secara umum, ada peraturan pemerintah nomor 91 tahun 2000 yang spesifik mengatur tentang pengelolaan perusahaan umum PPD ini sendiri, diikuti lagi dengan yang terbaru peraturan Menteri BUMN yang nomor 3 tahun 2017 itu. Ya, secara spesifik mengatur tentang bagaimana melakukan kerjasama dengan pihak lain. Artinya struktur yang ada ini tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Kalau saja berfungsi, ya mulai dari direksi, dewan pengawas, sistem administrasinya, pelaporannya berjalan sebagaimana mestinya yang diamanatkan oleh peraturan pemerintah nomor 91 tahun 2000 dimaksud,
ini tidak akan terjadi. Tapi ya sangat diduga ada konspirasi, ya saya katakan ada konspirasi, sehingga ya organ dari badan usaha PPDN ini tidak berfungsi dengan baik. Tidak ada komunikasi yang semestinya dilakukan untuk suatu tindakan-tindakan tertentu, termasuk dalam melakukan investasi kerjasama dengan pihak lain, dalam hal ini CV Axiata Tour and Travel gitu. Nah, sekarang bagaimana untuk membuat terang permasalahan ini? Sudah diawali dengan BPK dengan melakukan suatu pemeriksaan keuangan. Dan ada temuan BPK, dan itu tidak diindahkan oleh CV ini. Ya, sekarang ini pantas saja bagaimana diindahkan. Menurut berita 2018 itu manajemennya sudah ditahan oleh pihak yang berwajib. Tidak tahu udah sampai pada tingkat apa penyelesaian, apa udah sampai pada putusan pengadilannya berkekuatan hukum tetap, yang mungkin sedang menjalani hukuman penjara atau seperti apa. Nah, itu dari sisi CV Axiata Tour and Travel. Nah, di dalam tubuh perusahaan umum PPD tersendiri, ya ada pertanggungjawaban masing-masing organ pengelola badan usaha PPD ini, mulai dari direksi, ya direktur utama, dan turun ke pelaksana. Bahkan yang menandatangani perjanjian itu cukup memprihatinkan dari kedua pihak itu. Ya menurut saya tidak patut lah, ya. Dari CV Axiata sendiri hanya marketing eksekutifnya menandatangan, sementara dari pihak PPD sendiri hanya pejabat PLT, ya, SBU itu sendiri. Nah, kalau memang kewenangan diberikan oleh perusahaan umum PPD kepada yang menandatangani ini, dasarnya apa? Apakah memang ada diatur dalam SOP bahwa dia bisa melakukan sendiri ini tanpa sepengetahuan Dewan Pengawas, tanpa seizin direksi atau direktur utama? Kalau memang ada aturan tentang itu, ya sah-sah saja. Tapi sepengetahuan saya itu sangat tidak mungkin, Pak Ketum. Sangat tidak mungkin. Okay. Jadi patut diduga ada kebuntuan komunikasi yang patut diduga sengaja diabaikan. Ya, patut diduga sengaja diabaikan, oleh karenanya perlu dituntut tanggung jawab hukum pihak-pihak terkait di sini yang semestinya terang. Kenapa, alasannya, permasalahannya apa, sehingga konsekuensi hukum, mungkin itu pidana, mungkin perdata, ya bisa dipertanggungjawab oleh pihak-pihak yang bertanggung jawab secara spesifik sesuai dengan bidangnya. Demikian Pak itu. Perlu mengumpulkan fakta-fakta lengkap terkait dari perencanaan kerjasama ini sampai realisasi penyerahan dana 1 miliar itu kepada 4 destinasi wisata yang dipekerjasamakan oleh Perum PPD dengan CV Axiata Tour and Travel ini. Ya semestinya di samping BPK yang melakukan tugas-tugasnya dalam hal pemeriksaan keuangan, proseduralnya juga bisa ditangani ya, untuk dilakukan penyelidikan ya oleh penegak hukum. Ya ini kan BUMN yang dijalankan oleh badan usaha milik daerah, dalam hal ini perusahaan PPD, ya bisa oleh KPK, bisa kejaksaan, bisa juga kepolisian. Siap. Untuk melakukan penyelidikan dugaan adanya pelanggaran tindak pidana, dan yang pasti kerugian secara material sudah diketahui nominalnya. Artinya di samping kemungkinan dituntut tanggung jawab pidananya, tanggung jawab perdatanya juga bisa didalami, dan bahkan
Ya kalau PPD ini tidak bisa menjalankan aturan administrasi sebagaimana diamanatkan berbagai aturan perundang-undangan, ya bisa pada kemungkinan dilakukannya sanksi administrasi, Pak Ketum. Ya, bisa dimungkinkan dilakukannya sanksi administrasi, ya tentu setelah proses penyelidikan dan penegakan hukum sebagaimana aturan yang berlaku di negara kita ini oleh pihak-pihak yang berwenang. Demikian, Pak Ketum. Ya, sebagai sosial kontrol masyarakat, Media Mapikor sudah melaporkan ini kepada Lembaga Swadaya Masyarakat Indonesia Investigasi Korupsi untuk dilaporkan ke pihak penegak hukum. Ini langkah tepat yang sudah dilakukan oleh Media Mapikor. Menurut saya itu sudah langkah tepat ya untuk penanganan selanjutnya yang nanti dilakukan oleh LSM dan proses ditangani oleh pihak yang berwenang, terutama kalau sudah masuk pada ranah penegakan hukum, ini perlu dikawal terus oleh Media Mapikor. Jangan sampai putus di jalan, karena kalau saja Mapikor tidak mengawal terus secara berkelanjutan, ya ini nanti bisa kehilangan jejak prosesnya sudah sampai di mana, sehingga yang seharusnya bertanggung jawab ya bisa kehilangan jejak untuk menuntut tanggung jawabnya, yang mana telah nyata-nyata merugikan negara dengan nama nominal yang tidak sedikit itu, apalagi dengan situasi sekarang, Pak Ketum. Nilai sebesar itu ya cukup bermanfaat bagi sejumlah masyarakat kita yang dalam penderitaan dampak COVID-19 ini, Pak Ketum. Dari hasil pemeriksaan tidak terdapat dokumen dan data terkait CV Asia Travel & Tour ataupun kajian bisnis serta pemilihan mitra CV Asia Travel & Tour, yang ada hanya selebaran dan pamflet tentang CV Asia Travel & Tour. Anehnya lagi, kerjasama ini tidak melalui persetujuan direksi dan Dewan Pengawas, serta tidak ada perjanjian yang mengatur terkait cara pembayaran, kapan Perum PPD akan menerima kompensasi dari kerjasama tersebut. Perum PPD melalui Direktur Keuangan Fani Priyana menjelaskan bahwa, sejak bulan April tahun 2018 CV Asia Travel & Tour telah mengalami kebangkrutan. Media Mapikor akan menindaklanjuti untuk melaporkan dugaan kerugian negara tersebut kepada pihak penegak hukum.